Wa qad qala alaihi salamu la yaghni hazarun min qadarin. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghni hazarun min qadarin. Sikap berhati-hati itu tidak akan mencukupi takdir. La yaghni hazarun artinya hazar itu sikap berhati-hati. Ya, jadi sikap berhati-hati itu tidak mencukupi daripada takdir Allah. Jadi kadang-kadang ada orang jatuh, dibilang, lu sih kagak hati-hati, gitu. Padahal kata orang yang jatuh, gua udah hati-hati. Nah, berarti memang takdirnya dia harus jatuh. Sikap hati-hati itu tidak bisa mencukupi takdir. Kalau memang udah takdirnya dijatuh, walaupun udah hati-hati banget, jatuh nggak? Tetap jatuh. Elu sih ya nyebrang kagak nengok kanan, kagak nengok kiri, keserempet bajai dah. Nah begitu. Kata dia, saya udah hati-hati, saya nyebrang lihat kanan, lihat kiri, tetap aja ya keserempet bajai. Ya, nah ini berarti emang udah takdirin tuh. Ya bahwa orang ini bakalan jatuh, orang ini bakalan keserempet bajai. Jadi sikap hati-hati itu ya tetap tidak akan mencukupi takdir, karena memang takdirnya begitu. Ini akidah nih Bapak Ibu Saudara. Nah seperti itu. Jadi ini hadis Nabi, la yaghni hazarun min qadarin. Jadi tidak ya cukup tuh ya hati-hati bisa ya melawan takdir. Nah, tapi wadu'a yanfa mimman nazal wa mimman lam yanzil. Itu kemarin kita udah baca tuh hadisnya. Doa itu tetap ada manfaatnya. Ya, jadi doa tetap bermanfaat. Apakah terkait dengan musibah itu udah turun kepada kita ataupun belum? Takdir itu udah ada pada kita ataupun belum? Tetap doa ada manfaatnya. Jadi yang nanti kita ngambil kesimpulan, kalau gitu mah nggak usah doa dah. Kenapa? Ya sebab udah takdirnya begitu. Nah ini Nabi bilang begitu. Ya memang sikap berhati-hati tidak akan mencukupi takdir, tapi doa tetap bermanfaat. Doa tetap ada manfaatnya. Apakah memang musibah itu udah ya turun ke kita, udah terkena kepada kita, ataukah itu belum terkena, tapi doa tetap ada manfaatnya. Ya, jadi artinya kita sebagai hamba Allah tetap berdoa. Jangan begini kesimpulannya, udah nggak usah doa-doa. Kalau memang takdirnya entar jatuh juga jatuh, kalau enggak juga enggak. Nah nggak boleh begitu. Ya, jadi ini sikap yang harus kita miliki sebagai seorang muslim dan muslimah, sehingga kita sebagai hamba Allah kesimpulan harus bersikap husnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya apapun yang terjadi itu yang terbaik. Ya, apapun yang terjadi pada diri kita itu semuanya adalah yang terbaik. Jangan kita nyalain. Lu sih kurang hati-hati. Tuh begitu, piring pecah. Ya, istrinya lagi cuci piring pecah. Suaminya marah-marahin. Itu gara-gara piring pecah. Seminggu marahan sama bini. Ya. Nah, nggak boleh begitu. Kita sebagai suami punya sifat bijaksana. Ya. Kalau ngomong kurang hati-hati sih lu, kata bininya, bagaimana kurang hati-hatinya bang? Saya udah hati-hati banget, tapi tetap aja jatuh juga nih piring. Nah kata suaminya, itulah namanya udah takdir. Begitu ya. Ya, jadi kita nanti nggak jadi ribut. Nah begitu. Jadi sikap hati-hati ya itu tidak akan mencukupi takdir. Ya, jadi walaupun kita udah hati-hati, kalau memang piring itu mau pecah, ya udah pecah. Makanya seorang suami yang bijaksana, udah nggak usah dipikirin, besok kita beli lagi, gitu aja. Ya jangankan piring pecah, lah manusia aja waktunya mati-mati ya. Nah begitu. Ini kita nih, kalau memang udah waktunya meninggal dunia ya udah habis. Nah piring juga ada ajalnya, ya karena
Allah berfirman, likulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tuh manusia aja ada ajalnya, ada batasnya. Kalau udah waktunya sampai ya udah. Ya begitu. Walaupun udah hati-hati banget, ya emang udah waktunya. Ya, saya udah ya jaga kesehatan saya. Ya, udah pakai masker tiap hari, udah jaga jarak, bahkan jaga jaraknya udah 10 meter. Ya, tapi tetap aja waktunya sakit nggak? Sakit tuh. Jadi kita harus begitu tuh. Kata Nabi, la yaghni hazarun min qadarin. Saya udah berobat, udah kemana-mana, ya, tapi belum juga sembuh. Ya, itu namanya memang takdir. Tapi tetap kita harus ikhtiar, kita harus berdoa, karena doa insya Allah manfaat. Ya, manfaat tetap. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita udah paham begini nih, sehingga kita nggak pernah tuh marah-marah, ya gara-gara istri mecah atau ya piring itu pecah, ya kita nggak bisa marah-marah sama istri atau sama pembantu kita dikurangin gajinya. Nah, ini gara-gara eluh nih yang kerja pecah, gaji potong. Nah, kasihan nggak kira-kira? Kasihan. Jangan karyawan jadi dipotong gajinya gara-gara seperti itu. Ya, dia udah berhati-hati. Tapi orang yang berhati-hati, ya kadang-kadang kalau memang takdir udah seperti itu, tidak akan lepas daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Fata'ammal zalika, maka renungkanlah ya hal itu. Jadi kita harus ya suruh berpikir, merenung terkait tentang hal tersebut. Wa am'inin nadhra fihi, dan tanamkan ya berpikirnya di situ. Fa innahu ma'nan jalilun tahtahu ilmun kasirun, karena ya di situ tuh ada makna yang sangat ya besar, di bawahnya ada ilmu yang banyak. Tuh, jadi ini hadis nih la yang nih hazarun min qadarin, kalau kita renungkan ya benar-benar kita perhatiin maknanya cukup besar. Ya, jadi banyak manusia yang kadang-kadang lupa berpikir terkait dengan hadis ini. Tapi kalau ini kita renungkan, sehingga insya Allah banyak sekali makna-makna yang terkandung di dalamnya. Wa ilallahi akibatul umur. Nah, terakhirnya segala urusan-urusan itu keseluruhannya kita kembalikan kepada Allah. Itu dan wa ilallahi akibatul umur. Urusan-urusan kita semuanya dikembalikan kepada Allah. Upawwidu amri ilallah. Saya serahkan segala urusan-urusan saya kepada Allah. Udah begitu aja. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya. Jadi manusia cuma berikhtiar, cuma berusaha, tapi terakhirnya wa ilallahi akibatul umur. Akibat ya kesudahan yang terbaik segala urusan kita serahin kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat Al-Qur'an ada tuh, fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Fa iza azamta, apabila kamu udah berusaha, udah berikhtiar sesuai dengan kemampuan kita. Nah, setelah itu apa? Fatawakkal 'alallah. Lalu kita pasrahkan semua urusan kita kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu cinta terhadap hamba-hambanya yang menyerahkan dirinya. Dan kita serahin urusan kita kepada Allah semuanya. Nah, itu begitu ajaran dari ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma amanil maghfirati wa dukhulul jannati min ghairi sa'in lidzalika. Adapun cita-cita, keinginan dapat ampunan dari Allah, cita-cita keinginan untuk masuk ke dalam surga tanpa ada usaha untuk itu,
Bagaimana usahanya? Bifi'lil ma'murati, dia harus ngerjain apa yang diperintah oleh Allah. Wal musara'ati fil khairati, dan dia selalu mempercepat dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Ma'atarkil mahzurat, bersamaan juga dia tinggalkan segala yang dilarang. Wa mujanabatis sayiat, dan dijauhkan segala perbuatan dosa-dosa. Fahuwa humkun wa gururun, itu merupakan kebodohan dan tipuan. Ada orang pengen dapat ampunan Allah, ada orang pengen masuk ke dalam sorga, tapi tanpa berusaha. Nggak ada usaha mengerjakan perintah Allah, nggak ada usaha cepat-cepat melakukan kebaikan, nggak ada usaha ninggalkan hal-hal yang diharamkan, menjauhkan daripada dosa. Nah itu berarti orang yang dungu, orang yang bodoh, pengen masuk surga, pengen dapat ampunan Allah, tapi nggak mau melaksanakan perintah Allah. Itu namanya umum kosong ya, omong kosong. Ente mau masuk surga, mau sembahyang, kagak. Itu humkun wa gururun, itu kedunguan, kebodohan dan tipuan dari setan dan iblis. Ya. Lah kalau kita pengen masuk surga, usahanya apa? Sholat. Ya walaupun sih ya orang yang masuk surga itu tidak mengandalkan amal, tapi tetap sebagai ya syariatnya orang yang pengen masuk surga, sholat yang 5 waktu. Tuh, itu kan perintah Allah. Kalau masuk bulan suci Ramadan, di puasa di bulan suci Ramadan. Kalau ini haram ditinggalkan, ya. Kalau ini ya baik dia harus kerjakan. Itu begitu. Kalau pengen masuk surga, kalau pengen dapat ampunan dari Allah. Ini ada orang pengen masuk surga, pengen dapat ampunan Allah, tapi nggak mau melakukan hal-hal itu. Nah itu namanya satu bentuk kebodohan. Ya, nggak boleh begitu. Secara syariat itu kita harus melaksanakan perintah Allah, menjauhkan segala larangan Allah. Walaupun nanti Bapak Ibu Saudara, orang masuk surga itu tidak bisa ngandelin amal. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innahu apa? Ya, fa innahu Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innahu la yaghfiruz. Nah, jadi artinya kita itu ya enggak pantas dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Tapi di satu sisi kita juga enggak kuat kalau dimasukkan ke dalam neraka. Nah makanya kita minta supaya dapat ampunan Allah, dapat rahmat dan kasih sayang Allah. Nah itulah ampunan dan rahmat yang bisa memasukkan kita ke surga Firdaus. Tapi tetap ada usaha enggak? Ada. Nah bagaimana usahanya? Kalau sholat 5 waktu mesti dikerjakan. Kalau ada puasa Ramadan dia harus kerjakan. Ada perbuatan dosa, perbuatan haram harus ditinggalkan. Itulah salah satu cara usaha kita. Tuh begitu. Wa muwalatun lisyaitani, dan ternyata orang itu udah dapat dikendalikan oleh setan. Jadi orang kalau pengen masuk surga, pengen dapat ampunan tapi tanpa melakukan usaha, itu berarti dia udah dikendalikan oleh setan. Setan yang mana? La'anahullah, setan yang udah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Biqabuli tazwirihi wa talbisihi, diterima itu untuk memalsukannya. Ya, jadi tazwir, talbis itu sama artinya, memalsukannya. Tuh, setan udah memalsukannya tuh. Ya, jadi kita selalu dikendalikan oleh setan, wa tarwijihi lisyarri, dan mempercepat untuk melakukan perbuatan dosa fi ma'radil khairi, di dalam memperlihatkan amal kebaikan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yattakhidhish syaitana waliya min dunillahi faqad khasira khusranan
mubina ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa-siapa yang menjadikan setan itu sebagai walinya, penguasanya. Jadi dia jadikan setan sebagai pengendali hidupnya, ngikutin setan, min dunillah, bukan Allah. Kan mestinya kita harus ngikutin siapa? Allah. Tuh. Jadi kita harus dikendalikan oleh Allah. Kata Allah, ini perintah, kerjakan, kita ikutin. Ini larangan, jauhkan, kita ikutin. Itu berarti kita dikendalikan oleh Allah. Ini enggak, ada orang Bapak Ibu Saudara yang dikendalikan oleh setan. Jadi dia selalu ngikutin hawa nafsu setan. Nah, bagaimana dia mau dapat nilai-nilai ampunan dari Allah? Bagaimana dia mau masuk ke dalam sorga? Karena dirinya selalu dikendalikan oleh setan. Nah, itu jangan. Orang-orang yang memang menjadikan setan itu sebagai penguasa walinya, ya bukan Allah, faqad khasira khusrana mubina. Kata Allah, maka orang itu termasuk orang yang mendapatkan kerugian yang sangat nyata. Tuh, berarti dia udah dapat kerugian yang sangat nyata. Makanya jangan kita dikendalikan oleh setan. Harus kita ikutin ya perintah-perintah Allah. Ikutin perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Emang selalu ya itu bertentangan. Setan dengan ajaran Allah dan Rasul selalu bertentangan. Misalnya contohnya nih dalam Al-Qur'an Allah bilang asyaitanu ya'idukumul faqr. Setan itu selalu ya menakut-nakuti kamu. Ya kalau mau bersedekah kata setan jangan, ntar miskin. Tuh, itu setan begitu. Nah, sementara Allah dan Rasulnya menyuruh kita berinfak, bersedekah. Sebab dengan bersedekah nanti rezeki kita akan tambah berkah. Ya, dengan sedekah nanti banyak manfaatnya. Nah, jadi kalau setan nakut-nakutin orang berinfak itu miskin, tapi Allah dan Rasulnya memerintahkan kalau orang berinfak nanti akan diganti dengan rezeki yang lebih banyak dan lebih berkah. Berarti bertentangan nggak? Bertentangan. Setan nyuruhnya begini, nah sementara Allah dan Rasul nyuruhnya begini. Nah, tinggal kita mau dikendaliin sama setan apa mau dikendalikan sama Allah dan Rasulnya. Nah, kalau orang yang pelit, yang sayang, nggak mau berinfak, oh berarti dia ngikutin setan. Tapi kalau ada orang yang rajin berinfak, berarti dia ngikutin Allah dan Rasul. Sekarang kita lihat bukti kenyataan. Kira-kira ada nggak orang jatuh miskin gara-gara rajin sedekah? Ya. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Berarti setan bohong. Ya, jadi nggak ada sejarahnya seorang ya jatuh miskin gara-gara rajin bersedekah. Nggak ada. Rata-rata orang kalau rajin bersedekah hidupnya tambah berkah, tambah berkah. Nah, begitu. Nah, makanya kata Allah, jangan kita mau dikendalikan oleh setan. Karena orang yang dikendalikan oleh setan, maka dia udah mendapatkan kerugian yang sangat nyata. Ya'iduhum, dia akan janjikan mereka, wa yumannihim. Tuh, dan dia akan selalu ya membuat ya apa? Bujukan-bujukan yang bagus-bagus. Pokoknya kalau kata setan, wah cakep ini begini, tapi itu hanya bujukan rayuan. Wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurura, dan tidaklah setan menjanjikan kepada mereka manusia kecuali itu tipuan. Tuh, jadi itu tipuan. Kalau tipuan benar nggak? Kagak. Saya ketipu. Ya, berarti dia dibohongin. Setan begitu kerjanya nipu manusia. Nah, kata setan begitu, gue bohongin lu mau aja. Ya, nanti di akhirat dia juga takut. Ya, di akhirat rasain lo gue tipu, gue aja takut sama Allah. Nah, begitu. Itu setan begitu. Ya Allah, tapi tipu daya setan itu manis. Ya, enak sekali. Ya, sehingga banyak manusia yang tergoda oleh bujukan dan rayuan setan. Tapi Allah udah bilang, jangan ikutin tipuan setan. Ya, emang kelihatannya manis, janji-janjinya manis, tapi akhirnya kesudahannya itu nanti ya akan berakibat fatal bagi manusia itu sendiri. Dan setan kagak berani bertanggung jawab. Orang setan aja takut sama Allah.
Ya, itu begitu. Jadi setan itu tepuk tangan. Kalau manusia berbuat dosa maksiat ya tepuk tangan. Kena tipu saya, ya, kena perangkat saya, tepuk tangan dia. Ya, nah nanti di akhirat sama-sama dah. Ya udah, saya aja juga takut tanggung jawab sama Allah. Ya sekarang ya sama-sama udah di neraka sama setan. Nah begitu. Ya makanya jangan ikutin ya apa yang ya dikatakan oleh setan, karena itu tipuan walaupun kelihatan manis janji-janjinya. Wa man zanna, dan siapa-siapa yang menyangka annahu yuznibu, sesungguhnya dia berbuat dosa, summa la yatubu ilallah, kemudian dia tidak taubat kepada Allah taubatan sahihatan, taubat yang sebenarnya, wa annahu ta'ala yaghfiru lahu, dan bahwasanya Allah akan mengampunkannya, itu enggak benar. Ada orang berbuat dosa, ada orang habis melakukan maksiat, kemudian dia tidak taubat sama Allah, dibilang ntar juga Allah ampunkan. Lah gimana mau diampunkan sementara dia tidak bertaubat? Kan mestinya kita bertaubat, kita sadari, oh saya habis melakukan kesalahan, saya habis melakukan perbuatan dosa, istighfar, astagfirullahalazim, minimal begitu. Astaghfirullahalazim min kulli dzanbin azim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim min jami'il ma'asi waz dzunub. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu lapas-lapas taubat, dia menyadari bahwa dia habis melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Nah, kalau dia iringi dengan istighfar, mudah-mudahan Allah ampunkan. Tapi orang berbuat dosa, Bapak Ibu Saudara, tapi dia berharap dapat ampunan dari Allah, tapi nggak mau taubat, itu sama aja tipuan setan. Ya, jadi tetap kita harus istighfar, mohon ampun kepada Allah. Jangan kita habis berbuat dosa tapi berharap pengen dapat ampunan, namun dia tidak mau bertobat kepada Allah. Wa kadzalika, begitu juga ya takassalu anit taat, males untuk ibadah, males taat. Ya, ada orang pengen dapat ampunan Allah tapi males banget sama ketaatan. Saya males banget, tapi minta didoain mulu. Doain saya dong Ustaz, ya biar saya menjadi hamba Allah yang baik. Sholat enggak? Males banget Ustaz sama sholat. Ya repot udah. Ya. Sholat males, melakukan taat males, tapi pengen ya minta didoain supaya dapat ya ampunan dari Allah. Nah, iya kalau didoain kita udah doain banget. Iya udah saya doakan. Cuma tetap ada usaha. Ayo rajin ibadah, rajin taat. Jangan males untuk ibadah. Nah, insya Allah kalau kita rajin ibadah, itu nanti banyak ayat-ayat yang menjelaskan. Ya Allah akan memberikan ganjaran pahala yang besar. Seandainya dia punya dosa, dosanya akan diampunkan. Nah seperti itu. Wa yatasyaghalu anha bi umurid dunya, namun dia selalu sibuk dengan urusan dunia. Kalau taat males, kalau urusan dunia Masya Allah semangat, ya, sibuk terus 24 jam dengan urusan dunia. Tapi ketika disuruh ibadah, ini dia nih yang saya rasanya males bener tuh. Jadi kalau disuruh ibadah udah males aja, tapi kalau urusan dunia nomor 1. Nah itu nggak boleh. Jadi artinya kita tetap bagi-bagi waktu. Kapan waktunya kita ibadah, kapan waktunya kita ngurusin dunia, itu ada semuanya. Ya, jadi jangan malas dengan ibadah. Wa yatawahamu ma'adzalika, dan dia punya asumsi dugaan bersama hal itu. Allah Ta'ala yukrimuhu, bahwa Allah akan memuliakannya. Wa yarfa'uhu fi darajatil jannah ma'al muhsinin, bahkan dia akan diangkat nanti di derajat yang tinggi di sorga bersama-sama orang-orang yang baik-baik. Bahwal mutamannil maghruru, nah itu termasuk keinginan cita-cita yang tertipu. Omong kosong berarti. Ya, jadi kalau ada orang pengen dimasukkan ke dalam surga, diangkat derajatnya, nanti akan ditempatkan bersama dengan orang-orang baik, tapi dia nggak mau melakukan ketaatan, ya sama aja itu omong bohong. Itu namanya kadzab, pembohong. Nah, jadi harus ada buktinya. Cinta sama Nabi cuma ngomong doang, ya, saya cinta sama Nabi,
saya cinta sama Nabi, tapi nggak pernah dibuktikan dengan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, ya berarti omongan cinta sama Nabi itu namanya apa? Bohong. Tuh sama ada orang laki-laki cinta sama orang perempuan, ya tapi cuma ngomong doang saya cinta sama kamu, tapi apa yang diminta sama itu yang perempuan ya nggak pernah dikasih, ya bohong berarti. Lu cuma ngomong doang cinta, ya suruh nganterin ke situ aja kagak mau. Nah begitu. Jadi nggak ada, kalau kita bukti kita cinta sama Nabi, kita rela berkorban untuk Nabi. Benar gak begitu? Iya. Kita kalau cinta sama orang pasti begitu. Ya gelap-gelap, hujan-hujan, datang juga. Kenapa? Cinta. Tuh, benar gak begitu? Iya. Lewat kuburan, tadinya takut banget, ya kagak takut udah. Emang apa? Demi ya mengejar rasa cintanya dia, pengen ketemu, kan begitu. Ya padahal orangnya takut banget lewat kuburan, serem. Tapi kenapa jadi berani? Itu gara-gara cinta. Ya tekadnya kuat jadinya. Sama kita cinta sama Allah, kita cinta sama Rasul, tekad kita kuat, berkorban, berani berkorban demi untuk mencapai cinta kita kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau seandainya dia nggak melakukan apa-apa, itu termasuk bohong dia. Bahwa kazab, nah itu mah ente bohong. Cinta sama Allah, ya cinta sama Rasul nggak ada buktinya, cinta palsu namanya. Nah seperti itu. Ya jadi pahwal mutamannil magrur itu ya keinginan yang tertipu katanya. Wal ajizul ahmaq itu termasuk orang yang lemah, yang bodoh. Wadzalika, yang demikian itu, li'anna Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqulu, berfirman, wa qauluhul haq, dan firman Allah itu benar. Nih Allah berfirman supaya kita benar-benar tambah kuat keimanan kita. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajzil ladzina ahsanu bil husna. Tuh, jadi Allah bilang begini Bapak Ibu, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan milik Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Tuh, semua yang ada di langit punya siapa? Punya Allah. Semua yang ada di bumi punya Allah. Kekayaan ada ya yang di langit maupun yang ada di bumi itu milik Allah. Kita hanya dikasih titipan. Jadi kalau manusia dikasih kekayaan, titipan dari Allah. Manusia dikasih jabatan, itu titipan dari Allah. Manusia dikasih apa aja, itu sebenarnya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hakikatnya itu semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi manusia itu nggak punya apa-apa, seperti dia lahir. Pada waktu dia lahir nggak punya pakaian, telanjang. Ada nggak kira kita ngelihat orang lahir pakai sendal jepit? Enggak, telanjang. Ya, tuh begitu nggak punya apa-apa. Nanti baru dikasih sama Allah, dikasih, karena memang semuanya milik Allah. Nah nanti pada saat dia meninggal dunia sama juga kagak dibawa lagi, sama seperti lahir. Ya, jadi pada saat meninggal dilepas semuanya, nggak ada yang dibawa. Ya, nggak ada yang dibawa sama sekali. Kalau dia pakai kain kapan itu pun dipakein sama orang lain, iya kan? Ada nggak orang meninggal pakai kain kapan sendiri? Nggak ada. Jadi dia pulang kagak bawa apa-apa, sama seperti lahir. Lahir di dunia nggak punya apa-apa, telanjang. Nah nanti meninggal sama, nggak punya apa-apa juga, pulang nggak bawa apa-apa. Walaupun ya hartanya banyak banget, tuh mobil ada, rumah ada, motor ada, istri 4 lagi. Ya. Tapi istri yang 4 itu pada nganter nggak, nemenin nggak di kuburan? Ya nggak, palingan sampai talqin doang. Yang lain pada pulang semuanya. Udah. Walaupun istrinya ada 4, apalagi 1, ada 4, 1 pun gak ada yang berani nemenin di kuburan. Tuh begitu. Sama. Saat kita lahir itu kita gak bawa apa-apa. Saat kita meninggal kita juga kagak bawa apa-apa. Apa sih yang ya disombongkan oleh manusia?
Nah, seperti itu. Makanya kita baca nih ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi semua yang ada di langit maupun yang ada di bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bilang, liyajziyal ladzina asa'u bima amilu. Nanti Allah akan balas terhadap orang-orang yang melakukan dosa kesalahan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ya, kemudian yang kedua, wa yajziyal ladzina ahsanu, dan Allah juga akan balas terhadap orang yang melakukan kebaikan-kebaikan bil husna, yaitu dengan kebaikan juga, minimal surga Allah dah ya janjikan. Jadi orang yang melakukan kesalahan, dosa, dia nanti ya akan dibalas dan dia akan menanggung risikonya, yaitu berupa dosa, siksaan dari Allah. Nah, kalau ada orang melakukan kebaikan-kebaikan, berarti dia akan diberikan husna. Husna itu ada yang mengartikan adalah surga. Nah, itu sesuai dengan hadis Nabi. Ya, ikmal masyita, silahkan kita melakukan perbuatan sesuai yang kita inginkan. Tapi ingat, ya Allah akan balas semuanya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau kita punya amal kebaikan, ya nanti akan dibalas dengan kebaikan. Kalau kita emang amalnya tidak pernah kebaikan, maksiat, dosa dan lain dan sebagainya, ya berarti itulah yang akan kita terima. Nah, inilah firman Allah ya. Jadi Allah akan membalas kepada hamba-hambanya manusia yang melakukan perbuatan dosa sesuai dengan apa yang dikerjakan, dan Allah akan membalas orang-orang melakukan perbuatan kebaikan, yaitu dengan kebaikan bil husna, yaitu surganya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga dengan ayat ini diharapkan kita benar-benar menyadari ya bahwa perbuatan yang kita lakukan itu sangat penting ya, karena semuanya dampaknya nanti akan diberikan kepada kita semuanya. Saya kira cukup kali Bapak Saudara, nanti baru summa wasafallahu alladzina ahsanu biqaulihi ta'ala dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin hadirat jamaah sekalian. Akhirnya, manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.